Terima kasih kepada Bapak Haji Atika atas pemaparannya. Semoga menjadi semakin jelas buat Bapak Ibu konsumen kampung Cimadani. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu penyampaian uraian singkat budidaya kurma unggul tropis hibrid oleh tenaga pakar budidaya kurma Ustadz Taiful Bustami MPDI. Kepada Ustadz persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ayatul lahum, dan di antara tanda kekuasaan Allah diberikan ayat-ayat tanda kekuasaan kepada kalian, kepada mereka, al-ardul maitat, bumi yang mati, fa'ahyainaha, maka Allah hidupkan bumi yang mati itu, wa akhrajna minha habba, dan kami tumbuhkan biji-bijian, wa min ya'kulun, dan dari bumi yang mati yang tumbuh itu mereka manusia bisa memakannya. Wa ja'alna, dan Allah tumbuhkan fiha, dari bumi yang mati itu, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari tanaman kurma, kebun-kebun kurma, wa a'nab, dan anggur, wa fajjarna fiha, dan dimunculkan dari bumi yang mati yang ditanami kurma dan anggur itu, minal uyun, mata air. Shadaqallahul azim. Allah merhamna bil Qur'an. Amma ba'du, alhamdulillah. Kenapa kurma? Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau orang awam mendengar kurma maka yang terbayang padang pasir, betul? Kering tandus, betul? Kurma di Indonesia tidak berbuah, betul? Seperti itu orang awam. Kalau sekarang Bapak Ibu buka di Google, di YouTube, Bapak Ibu. Maka awal mula terbentuk kurma tropis, kurma unggul tropis ini hybrid hasil perkawinan. Dan ironis, yang menemukan orang Thailand, maaf agamanya Buddha, Dr. Kolak namanya, Dr. Kolak. Ya. Dia kerja di Timur Tengah lama, pokoknya dia pernah ke Timur Tengah. Dia lihat, loh, ini pohon kurma kok di pasir tandus kering begini, besar, subur, dan lebat buahnya, manis pula. Kalau di padang pasir kering tandus, tanahnya gersang seperti ini bisa tumbuh besar, berbuah, lebat, manis. Logika sederhana. Berarti kalau di tanah yang subur, yang lebih subur, lebih ada air, berarti pasti lebih bisa dan subur. Logikanya betul tak? Betul, wajar. Tapi memang dasarnya dulu tidak ada yang berani revolusioner untuk memulai. Tidak ada juga yang mulai. Termasuk Indonesia sampai hari ini kalau ditanya kurma, itu kan tumbuhan Arab, pokok Arab ya. Dan begitulah dia pulang dari Timur Tengah, kemudian dia meneliti. Jadi dia ambil dua varietas kurma yang terbaik, yaitu Barhi. Barhi ini pendek pohonnya, gemuk, lebat buahnya dan manis tapi kecil, bulat. Dia kawinkan dengan varietas satunya Tunisia, kurma tangkai. Bapak Ibu pasti pernah makan kurma tangkai yang ada kakiknya, itu tangkainya. Nah itu Tunisia namanya. Itu besar, lonjong, manis, dan pohonnya panjang umurnya, bisa tinggi. Dia kawinkan itu, dia teliti selama 10 tahun. 10 tahun dia meneliti, menghadapi hujatan, hinaan, sindiran, dibilang nggak waras, dibilang gila. Jadi Bapak Ibu kalau belum pernah dibilang gila, berarti belum orang hebat itu. Ya, Nabi Muhammad dibilang gila, pembohong, tukang sihir, padahal orang tidak pernah berdusta. Dan perjuangan 10 tahun korban perasaan selama 10 tahun itu dia jalani, dan muncullah sekarang ini tahun ke-25. Sudah 25 tahun usia pohonnya, sudah tinggi-tinggi, ya sekira sekelakon ini, buahnya lebat, 25 hektar kebun intinya, bibitnya Mr. Kolak itu di Thailand 25 hektar. Nah, diteliti lagi oleh Mr. Heck. Jadi dua kurma Arab dikawinkan jadi hybrid KL1 namanya. KL itu kolak, itu nama penemunya. KL1. Hasil buah-buah KL1 ini yang terbaik dibeli lagi, dikumpulkan lagi oleh Mr. Heck namanya.
muncul lagi H1. Jadi H1 juga semacam itu, tapi lebih bagus. Warnanya ada 3, bisa warna merah, kuning, oranye. Kalau KL itu rata-rata kuning, walaupun kadang ada yang jadi merah dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang puluhan itu tadi dan ayat hadis Rasulullah yang ratusan itu tadi, maka kita orang Islam, kita orang beriman sudah cukup. Karena motivasi kita bukan hanya dunia tapi akhirat. Mudah-mudahan kampung ini, Lampung ini dan bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur dengan kerjasama kita, perjuangan dan doa kita. Ya, amin ya rabbal. Itu kurang lebihnya pengenalan singkat. Mungkin itu sekilas yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih. Cukup sekian. Ada Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Thaifur Bustami atas penjelasannya. Semoga bermanfaat ya dan dapat ditangkap oleh penjelasan. Singkat acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Jika ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk sesi pertama 3 orang penanya dan hanya untuk 1 sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya yang ingin saya tanyakan karena rumah saya di Kota Bumi. Mungkin untuk pembayaran saya akan lakukan lewat transfer bank. Yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan kwitansi pembayarannya, cara saya untuk mendapatkannya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanya, itu kan pertanah dapat 1 kurma 1 alpukat. Nah, tolong dijelaskan alpukatnya bagaimana bentuknya. Terus kalaupun kita ingin nambah 1 kurma lagi, bagaimana caranya? Baik, langsung saya jawab saja yang terkait dengan cara pembayaran, Bu ya. Karena Ibu tinggal di Kota Bumi, nggak usah khawatir, sekarang udah zaman canggih kok. Jadi cukup Ibu transfer melalui ATM atau bank, nanti masuk ke rekening kami di Bank BRI Syariah itu yang tidak tercantum. Nanti dari bukti transfer itu kan Ibu upload ke admin kami. Nah, nanti kami buatkan kwitansinya pun kita upload kembali. Pas kapan Ibu kita kumpulkan aja di sini. Nanti yang angsuran pertama, kedua dan seterusnya itu kalau Ibu nggak sempat ambil nggak apa-apa, kami amankan di kantor kami. Nah, kapan Ibu suatu saat ingin silaturahmi baru diambil, tapi Ibu kan udah tahu tuh kwitansinya, udah kita foto, udah kita kirim. Saya demikian, jelas Bu ya. Yang kedua itu masalah sertifikat. Jadi gini Bu, saya sudah konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk pemecahan sertifikat itu ternyata tidak boleh bisa sekaligus sejumlah itu, hanya dibatasi 5. Nah, nanti kalau Ibu sudah mulai DP lunas ya, lunas DP aja, saya sudah mulai bergerak itu Bu. Saya prioritaskan mana yang ya paling nggak sebidang bahasa itu bisa kita pecah. 1 sertifikat itu jadi 5 dulu. Nah, setelah itu nanti pokoknya bertahap, tapi proses sertifikat itu kan lama Bu ya. Dan kita sama-sama pahami, yang jelas saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerbitkan surat itu. Tapi kalau AJB-nya bisa sekaligus, bisa 1 bidang 1 hektar yang blok A itu pokoknya kita pecah melalui AJB PPAT di kecamatan ya Pak Kades. Nanti kita buatkan dulu sebelum diterbitkan ke sertifikat. Terus jujur saja Bu, kalau Ibu undangnya udah ambil lunas DP yang 10 juta itu ya, Ibu ngomong dengan saya, Pak saya mau bangun, monggo, nggak ada masalah bagi saya, silahkan dibangun. Karena begitu singkong nanti dicabut oleh pemilik singkong, saya niatkan saya akan masukkan 2 alat berat, eskavator mini dan yang besar itu, kita bentuk jaringan jalan dan langsung saya perkeras. Nanti kalau Ibu mau bangun, monggo silahkan, toh suratnya masih di tangan saya, kayak gitu.
Nanti kalau ibu mau lunasi ya silakan, akan sangat membantu kami untuk permodalan untuk mengembangkan komplek kita itu. Terus gini, dari awal sudah kita sampaikan bahwa itu kan merupakan bonus Pak ya, kurma itu susahnya kurma lah kalau buat nggak begitu. Bonus dari saya selaku pemilik tanah untuk ibu, intinya saya kan menjual kaplingan. Nah, karena berdiri di tengah-tengah kita itu ada pondok pesantren yang sifatnya itu untuk pengembangan dakwah tahfiz Quran, perlu biaya, makanya kita niatkan dari awal kesepakatan bahwa hasil dari kurma itu nanti bagi dua, satu yang separuh untuk pemilik kebun, separuh untuk membantu menghidupi pondok pesantren. Setuju kan Bu ya? Mudah-mudahan itu merupakan amal jariah kita yang berkelanjutan, amin, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Gitu. Kurma berapa tahun berbuah? Yang ibu lihat kurma-kurma yang sudah tumbuh besar-besar itu tidak berbuah. Tidak berbuah. Itu kurma bijinya dari Arab kan, dibawa jemaah haji, umroh, dilempar begitu. Ya karena terlantar, dilempar-lempar, tidak kurus, sama dengan manusia. Ditelantarkan tidak kurus, dia besarnya dendam dia, tidak berbakti dia sama orang tuanya kan. Begitu juga kurma, ketika besar dia besar, subur, tapi dia akan berikan buah untuk karena dia ditelantarkan dia. Nah inilah bedanya dengan pohon kurma kita akan rawat bersama. Yang kedua, gennya beda karena sudah di hybrid, sudah kita prediksi 3-5 tahun. Maaf 5 tahun itu ancar-ancar saya pengamat ya. Nanti saya dikejar-kejar kalau bilang 3 gitu ya. Tapi sebenarnya 3-4 tahun sudah mulai berbuah. Bahkan ini testimoni saya sendiri, bukan kawan saya, bukan teman, tapi saya sendiri mengalami, saya sendiri yang menanam, saya sendiri yang memandu pemupukannya. Bibitnya dari saya, Pak Haji di Lamongan beli, kebetulan ditanam di masjidnya. Dia karena ingin cepat dibuktikan, Ustaz harus cepat dibuktikan berbuah Ustaz. Kalau enggak malu saya sama jamaah gitu ya. Oh iya Pak Haji, beli yang besar. Oke, beli yang besar, dia 2 tahun 2 juta. 1 tahun 1 juta harganya, 2 tahun 2 juta. Dia beli karena dia serius, ada duit dan mau bukti dan lagi ingin berkah dari kurma. Karena dia beli besar 2 tahun, kemudian saya pandu dia pemupukannya, dia nurut semua petunjuk saya. Jadi dipupuk, ada biokurma namanya pupuknya, dipupuk tiap sepekan sekali. Dalam 6 bulan sudah berbuah. Ada foto videonya saya punya. Saya kirim nanti yang minta. Jadi berarti kurma saya itu berbuah 2 tahun 6 bulan. Sudah mulai berbuah. Baru belajar kan? Maklum masih kecil ya. Masih balita bawah 5 tahun kan. Jadi memulai dia berbuah itu rata-rata 3-4 tahun. Itu yang kita tanam ini, yang kita tanam. Kalau kurma dari Arab, karena belum saya buktikan, saya tidak berani bilang. Yang sudah ada kan tidak berbuah itu, ya, karena tidak tahu cara, tidak punya pupuknya, tidak tahu treatmentnya. Tapi saya punya ilmunya dan sudah dibuktikan saya dan teman saya terbukti. Ya. Di Jember itu ada 11 tahun tidak berbuah, itu dipupuk 19 tandan buahnya. Saya punya foto videonya, bukan ngecap gitu ya. Jadi ada buktinya, ya, begitu. Jadi sebenarnya yang sudah tumbuh ini bisa dibikin berbuah, tapi ilmunya rahasia. Yaitu hanya pakarnya yang tahu ya. Kalau yang mau serius belajar, pengurus takmir mau belajar, saya ajarin. Ya, begitu. Jadi kita transfer ilmu, transfer pengalaman dan sharing yang lain bermanfaat. Mungkin begitu, terima kasih. Penyerahan tanah wakaf kepada tim Hidayatullah secara tertulis yang akan diwakili oleh sebidang tanah ukuran 8.600 meter saya nyatakan dengan ikhlas mengharap ridho Allah untuk dihibahkan untuk pembangunan pondok pesantren Daya Tahfizul Quran Kadadai Hidayatullah Lampung di Pesawaran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman. Tingkat acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dipimpin oleh Ustaz Muhammad Arif pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menjadikan doa, mudah-mudahan seluruh niat baik kita, rencana baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, dimudahkan dan diberkahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا ربنا ظلمنا اغفر لنا وترحمنا لنكونن من ذريتنا قرة أعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya acara pada hari ini telah selesai. Saya telah membawa acara mohon ampun kepada Allah jika banyak kesalahan dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar. Kita tutup dengan hamdalah dan disempurnakan dengan doa istirahatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبرع في كوننا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
كل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Jempol Putri Madani. Jempol. Kampung Muslim Madani. Yes. Takbir. Allah